Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma anta maqsudana wa ridhoka matlubana. Amma ba'du. Bagaimana kabar daripada sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan jemaah, para khalifah dan para mursyidin dimanapun berada? Harapan saya semoga kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, dan semoga kiranya kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah daripada para masyaikh yang agung dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para sahabat sekalian, kembali berjumpa kembali dengan saya di channel Tuan Guru Haris TV. Pada hari ini izinkanlah saya mengupas tentang masalah talqin dan zikir. Talqin dan baiat, maksudnya talqin dan baiat di dalam ajaran tarekat Naqsabandiyah ataupun di dalam tarekat-tarekat yang lainnya. Nah, pada umumnya di dalam setiap ajaran tarekat, seorang salik yang ingin mengambil sanad zikir itu haruslah melalui talqin, mengambil talqin dari seorang syekh yang mursyid, yang mana syekh yang mursyid tadi telah mendapat ijazah atau izin dari guru yang sebelumnya, dan guru yang sebelumnya itu telah mendapatkan izin pula dari gurunya yang sebelumnya. Teruslah silsilah ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ajaran tarekat Naqsabandiyah memang seseorang itu haruslah mengambil sanad talqin zikir dari seorang syekh yang mursyid. Karena ini sangat penting. Kenapa? Karena dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu juga Rasulullah mentalkinkan, menurunkan ilmu zikir ini kepada para sahabat, dan para sahabat menurunkan ilmu zikir ini kepada para tabi'in, kepada tabi'in, teruslah sampai kepada zaman para wali, sampailah zaman kepada zaman guru-guru kita. Tentang masalah baiat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Fat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Yadullah fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihullahu fasayu'atihi ajron azima. Yang kira-kira artinya, innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang yang berbaiat kepadamu. Jadi pada saat ini orang yang berbaiat kepada Rasulullah, dan tak kala kita berbaiat kepada seorang guru, innallaha yubayyi'unallah. Ya, pada syariatnya, kira-kira artinya pada syariatnya engkau berbaiat kepada seorang syekh. Namun pada hakikatnya engkau berbaiat kepada Allah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka itu. Maksudnya ya, di sini kekuasaan Allah itu ya kepada kekuasaan seorang syekh mursyid tadi itu.
Fa innama yanqusu ala nafsi. Yang siapa jika dia menyalahi akan baiat sumpah janjinya itu, maka semua yang disebabkan atas yang dia ragukan atau dia ingkari tadi baiat tadi itu adalah menimpa dirinya sendiri. Wa man aufa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajrun azima. Dan apabila siapa yang berpegang teguh kepada janji sumpahnya tadi itu, sesungguhnya Allah akan memberikan ya nikmat yang azim, yang agung, yang sangat besar. Jadi kira-kira itulah artinya. Tak kala kita mengambil talqin baiat zikir dari seorang mursyid ya secara syariatnya, namun pada hakikatnya kita berbaiat dan berjanji kepada Allah, dan para malaikat juga para masyaikh menyaksikan acara ritual itu. Nah, di dalam baiat, arti baiat itu sumpah. Talqin artinya diajarkan. Nah, jadi dalam baiat dan talqin tadi ini tidak bisa dipisahkan. Talqin baiat berjanji, bersumpah setia untuk mengamalkan talqin zikir apa-apa yang dia diajarkan oleh syekh mursyid tersebut kepada kita. Nah, jadi acara talqin dan baiat ini ya bisa dibagi kepada dua pengertian. Yang pertama sekali yaitu pengertian syariatnya ya. Arti baiat ya, talqin secara syariat yaitu kita mengambil ijazah, kita mengambil sanad, mengambil ilmu zikir ini secara bertalaki langsung di hadapan guru kita. Jadi nggak boleh kita itu mengambil ilmu zikir dari YouTube atau dari baca-bacaan yang lain, dari sebuah buku, tidak boleh. Kenapa? Karena ini nanti apabila terjadi sesuatu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Siapa yang mau bertanggung jawab? Nah, jika kita mengambil talqin zikir ini dari seorang guru yang mursyid, maka tak kala terjadi sesuatu pengalaman spiritual ataupun berubah perasaan, tak kala kita sedang berzikir, hal ini bisa kita tanyakan kepada guru mursyid, dan guru mursyid tadi itulah yang mempertanggungjawabkan segala amalan yang kita kerjakan. Nah, itulah dia. Jadi secara syariat arti talqin baiat itu ya kita mengambil sanad, mengambil talqin, mengambil ijazah dari seorang guru syekh yang mursyid yang telah mendapat izin dan mendapat ijazah dari guru sebelumnya. Itu artian secara syariat. Namun ada artian secara hakikat, karena tiap-tiap yang tersurat itu ada yang tersirat. Apa arti yang tersirat di dalam acara talqin baiat ini? Nah, inilah yang sangat penting. Jadi, tak kala kita mengambil talqin baiat dari seorang guru yang mursyid tadi itu secara syariatnya, namun pada hakikatnya inilah seorang guru yang mursyid tadi itu menanamkan nur zikir tadi itu ke dalam kolbu kita. Ya, jadi disinilah mula-mula ya seorang syekh mursyid tadi itu ya dia mengambil nur zikir yang ada di dalam kolbunya dan memindahkan ke dalam kolbu salik, kolbu murid yang baru ditalqinnya tadi itu. Maka setelah ditanam tadi itu seperti seorang menanam bibit, menanam biji, maka setelah itu ya murid tadi mengerjakan zikir tadi itu yang berkepanjangan, melazimkan zikirnya tadi itu sesuai kafiat yang diajarkan gurunya. Begitu juga lah ibaratkan seorang guru tadi itu telah menanamkan bibit, maka kita hanya tinggal memupuk, menyiram. Ya mudah-mudahan bibit tadi itu tumbuh dengan subur. Begitu juga dengan cahaya nur yang ditanamkan oleh seorang mursyid ke dalam kolbu seorang salik yang baru mengambil talqin, maka inilah terus kita kerjakan. Maka perlahan-lahan
ya zikir tadi itu, nur zikir tadi itu bertambah besar, bertambah besar, bertambah besar. Inilah yang disebut menjadi energi warid. Warid itu yaitu suatu kekuatan energi positif ya, tak kala seorang itu melakukan zikir, melakukan ibadah yang lain, sholat, membaca Al-Quran, membaca sholawat dan lain-lainnya. Jadi energi warid inilah yang bisa membentuk ya menjadi suatu energi positif. Inilah yang menjadi wasilah pengantar kita untuk sampai wusul kepada Allah Ta'ala. Jadi pengertian zikir, pengertian talqin dan baiat tadi itu memang harus dilakukan ya kepada seorang murid yang akan menjalankan ilmu tarekat ini. Jadi apabila ada pertanyaan, apakah juga dulu Rasulullah membaiat para sahabat-sahabat? Ya, jelas. Rasulullah juga membaiat dan mentalkinkan ilmu zikir ini kepada para sahabatnya, terutama kepada sahabat pilihannya, yaitu kepada Sayyidina Ali dan kepada Abu Bakar, juga kepada sahabat yang lainnya, Umar dan Utsman. Kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq pernah berkata, sesungguhnya Rasulullah mengajarkan kepadaku 70 bab ilmu yang dia tidak ajarkan kepada selainku. Nah, Sayyidina Ali juga berkata demikian. Sesungguhnya Rasulullah mengajarkan kepadaku 70 bab ilmu yang dia tidak ajarkan kepada yang lain. Bayangkan betapa banyaknya ilmu di dalam dada Rasulullah itu. Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, apa-apa yang ditumpahkan Jibril ke dalam dadaku, maka aku tumpahkan ke dalam dada Abu Bakar. Ya, itulah jadi sanadnya dari Rasulullah turun ke dalam ke dada Jibril, turun kepada terus Qasim bin Muhammad, Salman Al-Farisi, terus turun menurun sampailah kepada guru kita. Kenapa? Yang namanya ilmu ini di dalam dada, sesuai dengan hadis Nabi, al-ilmi lima fi sudur la fil kitab. Maksudnya ilmu itu ada di dalam dada, bukan di dalam kitab. Kitab itu hanya menceritakan tentang bab ilmu ya. Kalau dibilang kitab itu teorinya, jadi prakteknya langsunglah kita bertalaki mengambil sanad ijazah dari seorang guru yang mursyid. Jadi apakah hukum untuk berbaiat tadi itu? Jadi jelas bagi kita pengamal tarekat tadi itu, apabila ingin menjalani ilmu tarekat ini dengan yang sebenar-benarnya, maka sebaiknya mengambillah talqin baiat dari seorang guru yang mursyid ya. Inilah masalah silsilah ini di dalam tarekat ini sangat dipentingkan sekali. Nanti tak kalah orang bertanya, Tuan dengan siapa? Kepada siapa mengambil talqin zikir ini? Kepada guru saya si Polan. Gurunya ya terus kepada gurunya. Gurunya terdahulu kepada gurunya, terus setelah menyambung sampailah kepada Rasulullah, sampailah kepada malaikat Jibril, sampailah kepada Allah. Inilah yang namanya silsilah. Dan insya Allah dalam amalan-amalan lain dan pelajaran lain ya, mereka belum tentu bisa menyebutkan dari mana Tuhan dapat ilmu ini, dari gurunya nggak tahu. Nah, jadi kalau kita di dalam tarekat ini, sanad kita, silsilah kita insya Allah terjaga sampai saat ini ya. Nah, begitulah. Jadi tak kalah seorang mengambil ilmu zikir tadi itu, talqin zikir, inilah yang disebut mereka berwasilah atau berabitah kepada seorang guru yang mursyid. Jadi memang ilmu ini, ilmu zikir ini ya, kenapa hadis-hadisnya sanadnya lemah? Nah, karena sewaktu itu agama kan baru berkembang ya. Jadi Rasulullah menyampaikan ilmu yang rahasia ini hanya kepada para sahabat-sahabat pilihannya. Jadi contohnya suatu saat tak kala mereka berkumpul dengan para sahabat, maka Rasulullah bertanya, adakah orang lain di antara kalian? Nah, mereka menjawab tidak ada Rasulullah. Nah, maka tutuplah pintu. Nah, mereka menutup pintu, maka Rasulullah memerintahkan, pejamkan matamu dan ucapkanlah dalam hatimu, la ilaha illallah.
Juga sebagian pendapat yang lain, tak kala Rasulullah mentalkinkan para sahabat, Rasulullah juga pernah mengucapkan, pejamkan matamu, tungkatkan lidahmu ke langit-langit, dan ucapkan dalam hatimu zikir Allah, Allah, Allah. Jadi kedua sanad ini ya sama-sama berjalan, sama-sama berlaku. Jadi kebanyakan biasanya kalau dalam silsilah tarekat Naqsabandiyah, dia sanadnya nanti nisbahnya jatuh kepada Abu Bakar As-Siddiq. Atau dalam tarekat yang lain, mungkin tarekat Samaniyah, tarekat Qadariyah, tarekat Halwatiyah, itu biasanya sanad silsilah mereka nanti bersanad sambung kepada Sayyidina Ali, ya sampai juga kepada Rasulullah. Di dalam tarekat ini, tarekat apapun namanya, tarekat yang muktabar yang diakui di seluruh dunia ini, intinya kepada zikrullah. Hanya metode atau kafiat cara mengerjakan zikirnya yang berbeda. Namun inti tujuannya adalah satu, memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Waskurni askurkum waskuruli wala takfurun. Sebutlah namaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Dan juga di sana ada disebutkan dalam ayat yang lain, fazkurullaha zikron kasiron, maka berzikirlah kamu dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi metode dalam tarekat ini, terutama tarekat Naqsabandiyah, kenapa dibatasi? Umpamanya seorang, kenapa orang yang baru ditalkin zikir hanya diberikan zikir 5.000 kali misalnya. Nah, jadi perlu diingat, zikir yang kita kerjakan 5.000 kali di dalam latifah qalbi tadi itu, itulah sebagai sarana, sebagai latihan. Ya, namanya kita pemula, seorang salik itu berusaha berzikir 5.000 kali. Nanti semakin tinggi tingkatannya, semakin menambah zikirnya. Ya, pada akhirnya nanti berzikir yang sebanyak-banyaknya, fazkurullah zikron kasiron. Ya, kamu berzikir dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berjalan, semuanya ingat Allah. Jadi intinya, talqin baiat di dalam tarekat Naqsabandiyah ini adalah sesuatu yang khusus, ya, sesuatu yang khusus, tidak bisa main-main. Makanya apabila telah bulat niat kita ingin masuk ke dalam jalan tarekat ini, maka hendaklah mencari seorang guru yang mursyid, yang benar guru itu tadi telah mendapat izin, mendapat ijazah dari guru sebelumnya, dan guru tersebut tidak pernah tercela pelajarannya. Inilah kita gunanya mengambil sanad silsilah zikir tarekat Naqsabandiyah. Baiklah para sahabat sekalian, mudah-mudahan ya pencerahan yang sedikit ini dapat menambah keyakinan bagi kita yang sudah mengamalkan tarekat, ya, terutama tarekat Naqsabandiyah ini, maka lebih yakin kita mengerjakan zikirnya, ya. Dan juga yang belum bertarekat apabila melihat ceramah ini, ya mungkin bertambah yakin ingin segera memasuki jalan tarekat. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya arti tarekat itu adalah jalan, jalan untuk sampai kepada Allah. Ya sudah pasti jika seorang ingin sampai kepada tujuan, haruslah dia berjalan melalui jalan itu hingga sampai kepada tujuan. Nah, nanti setelah mengambil talqin baiat ini, ya mungkin dari jemaah yang lain yang di luar-luar sana, ya terutama di Sumatera ataupun di Jawa, di Indonesia, yang semuanya ya di sana nanti kita kan setelah kita ditalqin itu juga kita diwajibkan untuk bersuluk, berhalwat, ya, untuk menjalani ya tingkatan-tingkatan yang ada pelajaran di dalam tarekat Naqsabandiyah. Ya, mula-mula nanti memang zikir tadi itu, mursyid tadi itu hanya memberikan satu maqam, dalam maqam latifah qalbi, ya, atau namanya hati sanubari. Nanti tak kala kita berzikir, inilah dinaikkan tingkatan kita dari latifah qalbi pindah kepada latifah ruh, ya, pindah ke latifah sir, latifah khafi, latifah akhfa, latifah nafsah, dan terakhir latifah puluh jasad. Itulah dalam zikir puluh jasad tadi itu, ya. Kenapa ada bisa lataib ini, makom lataib ini? Ya, ini jelas Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, wa fi ampusikum
afala tubsirun. Yang maksudnya, dan di dalam dirimu itu apakah tidak kau perhatikan. Jadi rahasia di dalam diri inilah yang mengetahui guru-guru kita. Makanya kita belajar kepada guru kita. Dan juga Rasulullah pernah bersabda, apakah tidak engkau perhatikan 7 mahligai yang ada di dalam dirimu itu. Inilah yang disebut dengan 7 makom lataif. Memang Allah menciptakan serba 7 ya. Ya, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dalam seminggu ada 7 hari. Fatihah itu 7 ayat. Dalam 7 ayat Fatihah ada 7 huruf yang tersembunyi. Ada 7 surga, ada 7 neraka ya. 7 anggota zahir dan 7 anggota batin. 7 anggota batin inilah yang kita perlu pelajari ya untuk mengetahuinya. Dan disinilah gunanya kita untuk memasuki jalan tarekat ahli sufi. Maka di sini mudah-mudahan ya dengan mendengarkan ceramah ini mudah-mudahan bertambah yakinlah kita. Saya doakan kita semua semoga kiranya Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita dan kita istiqomah di jalan tarekat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.